Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumul Tsulasa 22 Juli 2025 bertepatan dengan 27 dari bulan Muharram 1447 Hijriah. Mazilna fi darsina fi kulliyatil hadis dari kitab Sahih Muslim. Faqala Nawawi rahimahullahu taala babud dalil ala sihhatil Islam man hadarahul maut malam yusra fin naza wa huwa al-ghargharah wa nusikhal jawaz al-istighfar lil musyrikin wa dalil anna man mata ala syirik fa huwa fi ashabil jahim wa la yanquduhu min dalika syai' min al-wasail. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, chapter bab evidence that the Islam of one who becomes Muslim on his deathbed is valid. Yang maknanya bahwa hadis ini menunjukkan dalil bahwa seseorang bisa jadi diterima dari keislamannya meskipun dia dalam keadaan sekarat hampir mati. Maka ini makna dengan catatan so long as the dead does have not begun abrogation of permission to supplicate for forgiveness for the idolaters. Maka diterima dengan syarat selama kerongkongannya itu belum ruhnya sampai ke kerongkongan, masih bisa berbicara. Namun di saat setelah dicabut nyawanya seperti itu kemudian asyhadu alla ilaha illallah, itu sudah tidak diterima. Dan kemudian di dalam hadis ini juga nasakh, penghapusan pemberian istighfar kepada orang-orang yang mati dalam keadaan kesyirikan. Dan juga evidence that one who dies an idolater is one of the people of hell and no intervention can save him from death. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa yang mati dalam keadaan kesyirikan belum masuk Islam, maka dia forever in hell, kekal di api neraka dan tidak bisa memberikan wasilah-wasilah apapun yang menyebabkan dia keluar dari Islam, meskipun dia kerabat Nabi dan sebagainya. Kemudian kita masuk kepada hadis, dan hadis ini hadis kisah yang masyhur, yang hadis ini muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Wa haddatsani Harmalah ibnu Yahya at-Tujibi akhbarana Abdullah ibnu Wahbin qala akhbarani Yunus an Ibnu Syihab qala akhbarani Sa'id bin Musayyib an abihi. Siapa bapaknya? Musayyib ibnu Hazmin, sahabi. Qala lamma hadarat Abu Talib al-wafah ja'ah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fawajada indahu Aba Jahlin wa indallah wa Abdullah ibn Abi Umayyah ibnul Mughirah. Maka maknanya disebutkan dari sahabat bapaknya Sa'id ibn Musayyib ay Musayyib ibn Haznin, that when Abu Talib was about to die, di saat Abu Talib sekarat, the messenger of Allah came to him and found with him Abu Jahal and Abdullah ibnu Abi Umayyah. Maka di saat datang
mendakwahi yang terakhir kali dalam keadaan sekarat, Nabi datang dan di sebelah paman Nabi Abu Thalib 2 gembong kemusyrikan. Abu Lahab pamannya Nabi dan Abdullah bin Abi Umayyah ibnul Mughirah. Maka Nabi mengatakan dakwah, my uncle, ya ammi, you just make a profession that there is no God but Allah. Maka wahai pamanku, qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, yang mana dengan kalimat ini aku menyelamatkanmu. Aku menjadi saksi atas Allah bahwa kamu penduduk surga, dijamin. Meskipun maknanya di sini tidak sholat karena belum melaksanakan sholat dan belum melaksanakan syariat Islam yang lain, namun mengucapkan la ilaha illallah saja cukup. Aku akan menjadi syahid bagimu, kamu menjadi of your being a believers, kamu menjadi orang-orang yang beriman. Sebutkan saja. Dan di sampingnya Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah tidak tinggal diam. Keduanya addressing him said, Abu Talib, will you abandon the religion of Abdul Muttalib? Maka disebutkan di dalam hadis, lama hadarat Abu Talib al-wafah ja'al Rasulullah fawajada indahu Abu Jahlin wa Abdullah ibn Abi Umayyah. Faqala Rasulullah, ya am qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah. Maka apa yang didakwahkan Abu Jahal dan Abdullah ibn Abi Umayyah mengatakan, ya Abu Talib atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apakah kamu benci kepada dakwah nenek moyang kita Abdul Muttalib? Maka ini dakwah kesesatan, kesyirikan yang dibawa oleh Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal kepada Abu Talib. Sampai mati pun Abu Talib susah untuk mendapatkan hidayah karena kesalahan dia apa? Mujalasatin su. Maka awas, kalian jangan duduk dengan orang-orang yang salah. Jika kalian mengaku ahli sunnah dan duduk dengan orang-orang yang salah, bukan dari ahli sunnah atau orang awam yang melaksanakan kebid'ahan ataupun melaksanakan kemaksiatan, maka kalian tidak bermanfaat. Kenapa? Karena teman dekat akan mengajak kepada agamanya. Seperti di dalam hadis apa? Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Hadis Abi Daud an Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang tergantung agamanya itu kepada agama teman dekatnya. Jadi kalau kamu ngaku ahli sunnah tetapi teman dekatmu orang awam, orang yang tidak melaksanakan sholat, orang yang melaksanakan kemaksiatan, maka kamu akan terbawa agamanya. Di sini Abu Thalib mempunyai keponakan Nabi yang mengajak kepada tauhid dan dia mencintainya. Namun dia duduk dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Abdullah bin Abi Umayyah, gembong kekufuran. Sampai waktu meninggal didakwahi tauhid, di ujung hayatnya pun tidak diterima oleh mereka gembong-gembong kemusyrikan ini. Maka setiap melaksanakan dakwah, ya am qul la ilaha illallah kalimatun uhajulaka biha indallah, maka terus Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah memberikan ucapan-ucapan dakwah kekufuran. Maka dikatakan, will you abandon the religion of Abdul Muttalib? Apakah kamu benci kepada agama nenek moyang kami? Kalimat yang membuat Abu Thalib tidak mau meninggalkan agamanya yang kafir musyrik. Maka disebutkan the messenger of Allah constantly request him to accept his offer, and on the other hand was repeated the same statement of Abu Jahal and Abdullah bin Abi Umayyah.
Maka setiap Nabi mengulang-ulang kalimat tauhid, mereka pun mengulang-ulang dengan kalimat solidarnos yang membuat Abu Thalib susah untuk keluar kepada Islam. Till Abu Thalib gave his final decision and be stuck to the religion of Abdul Muttalib and refused to profess that there is not God but Allah. Maka akhirnya terus-menerus Nabi mendakwahi dan mereka mengatakan, ya Abu Thalib atarghabu an millata Abdul Muttalib, falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'riduha alaihi wa yu'idu lahu tilkal maqalah hatta qala Abu Thalib akhiru ma kalamahum huwa ala millati Abdul Muttalib. Maka disebutkan akhirnya dia mati dalam keadaan agama Abdul Muttalib. Till Abu Thalib gave his final decision and be stuck to the religion of Abdul Muttalib. Maka ini membuat Nabi dalam keadaan bersedih. Maka dia aba an yaqula la ilaha illallah. Dia enggan untuk melaksanakan ucapan syahadat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka disebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti merasa bersedih mengatakan, wallahi la astaghfiranna lak ma lam unha anka, demi Allah aku akan terus memintakan ampun kepadamu. I will persistently beg pardon for you till I'm forbidden to do so by Allah. Maka aku akan terus meminta ampunan kepadamu wahai pamanku sampai aku dilarang oleh Allah. It was then that Allah the Magnificent and the Glorious revealed this verse. Maka akhirnya Allah menurunkan ayat, yang mana ayat ini di dalam surat Taubah, di mana Allah berfirman, maka lin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Wa anzalallahu ta'ala fi Abi Thalib faqala li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. So Allah send the ayah, maka Allah menurunkan ayat di saat dia mengatakan, demi Allah aku akan selalu meminta ampun untuk wahai pamanku. Turun ayat, it's not meet for the prophet and for those who believe that they should beg pardon for the polytheists, even though they were their kith and kind, after it had been made known to them that they were the denizen of hell. Maka tidak pantas, maknanya haram, bagi seorang nabi atau bagi seorang yang mengaku muslim, yang mana dia meminta ampunan untuk orang-orang yang mati dalam keadaan musyrik dan dalam keadaan benar-benar memproklamirkan mata bayyana lahum annahum ashabul jahim, telah jelas dia mati dalam keadaan kesyirikan, kemudian dimintai ampunan, maka di sini tidak boleh bagi orang-orang muslim bahkan kerabatnya. Wa anzalallahu ta'ala fi Abi Thalib, kemudian Allah menurunkan ayat yang kedua. Kemudian Allah menurunkan ayat yang lain, verily thou canst not guide to the right path whom thou lovest, and it is Allah who guideth whom he will, and he knows best who are the guided. Maka turun ayat yang kedua, innaka la tahdi man ahbabta, wahai Muhammad, kamu tidak akan pernah mampu memberikan hidayah kepada orang yang kalian dan kamu cintai, walakin Allah yahdi man yasha,
namun sesungguhnya hanya Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Dia inginkan. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan sungguhnya Allah Maha mengetahui bagi orang-orang yang diberikan hidayah. Maka inilah hadis dari jalan yang pertama. Kemudian kita masuk jalan yang kedua sehingga kita mengetahui siapa madarul hadis. Wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim wa Abdullah bin Humaid qala akhbarana Abdur Razzaq akhbarana Ma'mar wa haddatsana Hasan al-Hulwani wa Abdu ibn Humaid qala haddatsana Ya'qub wa huwa ibnu Ibrahim ibnu Sa'id qala haddatsani abi an Abi Shalih kilahuma an Zuhri. Maka madarul hadis dari siapa? Imam Az-Zuhri. Dari Zuhri ke Sa'id ibnu Musayyib, dari Sa'id ibnu Musayyib ke bapaknya an Abi Al-Musayyib ibni Haznin. Sahabatnya siapa? Al-Musayyib ibni Haznin. Maka disebutkan dari Zuhri bihadal isnad mithlahu ghaira anna hadits Shalih intaha inda qaulihi fa anzalallahu ta'ala fihi wa lam yudkar al-ayatain. Maka di riwayat Abi Shalih tidak disebutkan dua ayat. Maka ini jalan yang kedua yang menunjukkan bahwa madarul hadis adalah dari Az-Zuhri. Dan berkata Imam Al-Bukhari, berkata Imam Muslim, haddatsana Muhammad bin Abbad wa ibnu Abi Umar qala haddatsana Marwan an Yazid wa huwa ibnu Kaisan an Abi Hazim an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ammihi indal maut qul la ilaha illallah asyhadu laka biha yaumal qiyamah fa aba fa anzalallah innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Maka ini hadis yang lain. Maka cukup dengan riwayat yang pertama tadi. Ini hadis insyaallah di pelajaran yang akan datang kita bahas. Maka kesimpulannya barakallahu fikum dari hadis Muslim yang kita baca, Imam Muslim meriwayatkan dari dua jalan, yang mana semua jalan bertumpu kepada Imam Az-Zuhri dari Musayyib ibni Hazm, dari Sa'id ibn Musayyib, dari sahabat Musayyib ibn Hazm, yang menceritakan tentang bagaimana Abu Thalib, orang yang paling dicintai Nabi, namun kalau Allah tidak menginginkan, orang-orang yang dicintai ini tidak bisa diberikan hidayah, karena hidayah di tangan Allah. Dan poin yang kedua, semuanya mempunyai sebab, semuanya mempunyai hikmah. Kalau diambil apa sebabnya Abu Thalib